menurut saya kita harus meminta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua yang membatasi kegiatan konstitusional berupa kampanye. Ini bukan kita memprotes, bukan, malah pemerintah pusat yang harusnya memprotes, bukan kontestan. Pemerintah pusat sudah mengatakan netral, lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral, maka Mendagri harus menegur, Presiden harus menegur, KPU harus menegaskan ke bawah. Bukan kontestan yang harus kemudian bertanya, malah Presiden dan Mendagri harus menegur kalau ada daerah yang tidak netral, menjalankan konstitusi. Itu mengatur konstitusi. Selama tahun 2023, terdapat 6 kali kegiatan kampanye calon presiden atau capres Republik Indonesia Anies Baswedan dicabut izinnya oleh pemerintah daerah atau Pemda setempat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Penasehat Tim Hukum Nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar atau THN Amin Hamdan Zulfa. Kami tentu tadi ada 6 pencabutan izin yang secara mendadak ya dilakukan. Ya, kami sangat prihatin, ya, kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang sangat mendadak yang sudah didesain sedemikian rupa, ya, oleh kami untuk menyelenggarakan kampanye, tapi tiba-tiba dicabut izinnya dan kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Ini adalah tindakan yang tidak fair. Ia menunjukkan adanya ketidakadilan. Ia meminta kepada pemerintah daerah atau penegak hukum seluruh Indonesia bertindak fair kepada semua kandidat. Hamdan Zulfa mengatakan terdapat 6 kali pencabutan izin acara Capres Anies Baswedan yang sudah didesain sedemikian rupa, sehingga membuat acara itu harus pindah ke tempat lainnya. Hamdan menjelaskan apa yang dialami oleh Anies Baswedan tersebut tidak pernah dirasakan oleh pasangan calon presiden atau wakil presiden lainnya. Karena kejadian tersebut, ia menuturkan menimbulkan kecurigaan terkait ketidakadilan dari pemerintah daerah atau penegak hukum. Karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon. Kalau sudah dikeluarkan izin, konsisten untuk memberikan izin, jangan dicabut izinnya ketika kami sudah siap-siap untuk menyelenggarakan kampanye. Jadi ini adalah termasuk kategori kebijakan atau tindakan yang tidak fair. Karena itu, sekali lagi kami sangat... Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, seharusnya semua peserta Pilpres 2024 mempunyai hak yang sama. Ada 6 pencabutan izin tempat untuk kampanye. Ia sangat prihatin dengan pencabutan izin yang tiba-tiba. Dan ini adalah tindakan yang tidak fair terhadap paslon nomor urut 1. Dengan adanya pencabutan izin secara tiba-tiba, pihaknya meminta kepada penyelenggara pemilu maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar bertindak supaya pemilu bisa merasakan keadilan ketika melangsungkan kampanyenya. Dan tidak usah takut, kami akan mengawal saudara, kami akan mengawal seluruh tim yang ada di seluruh daerah Indonesia untuk dilindungi oleh hukum. Tidak usah takut menghadapi ancaman, tidak usah takut untuk melaporkan apapun yang terjadi di pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia. Ini saya minta betul kepada seluruh kader partai, seluruh relawan untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun yang terjadi. Adapun ke-6 kegiatan Capres Anies Baswedan yang dicabut izinnya adalah acara silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Aceh. Kedua, pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Ketiga, pencabutan izin tempat safari politik di Pekanbaru Riau. Keempat, pencabutan izin kegiatan di Ciamis dan Tasikmalaya, namun acara tetap berjalan. Kelima, pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung hanya beberapa jam sebelum acara. Terakhir, pencabutan acara Desa Anies di arena terbuka Taman Budaya Provinsi NTB. Kampanye ini bukan setara dengan konser atau pengajian akbar atau pengumpulan massa ormas. Kami ini menjalani tugas konstitusional. Di dalam berdemokrasi, salah satu proses yang dikerjakan adalah proses pemilihan umum. Dan di dalam pemilihan umum ada kegiatan kampanye. Jadi kegiatan kampanye itu melaksanakan konstitusi, bagian dari demokrasi. Bukan pada tempatnya untuk dilarang dan lain-lain. Justru harus difasilitasi, karena ini adalah kegiatan konstitusional. Bukan sesuatu yang kami harus minta. Ini adalah kegiatan bernegara.
yang melakukan itu harus dipahamkan. Ini beda dengan ngurus izin konser, ngurus izin rapat akbar untuk aktivitas-aktivitas non pemilu. Ini aktivitas pemilu, dan aktivitas pemilu itu justru Pemda harus memfasilitasi. Bukti bahwa netralitas itu ada adalah semua difasilitasi yang sama. Nah, ini harus ditegaskan oleh pemerintah pusat. Tapi Jadi Pak Anies saya- kan ini tim advokat atau tim batasan?